Shalom, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang diberikannya kepada kita hingga pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 5 November 2025. Saudaraku terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal untuk kita semua, untuk melaksanakan segala kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Saudaraku terkasih, bekal untuk kita untuk melaksanakannya diambil dari renungan harian pada hari ini, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, judul perikop firman renungan harian pada hari ini dengan judul hidup sebagai anak-anak Allah. Saudaraku terkasih, ada pepatah atau ada bahasa atau yang sering yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah suatu kenyataan, dan masa depan adalah suatu harapan. Demikian mungkin yang sering kita dengar dalam kehidupan kita, bahwa ada masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, di mana setiap masa itu apabila di umur kita yang sudah dewasa saat ini mungkin telah kita lalui beberapa kondisi atau masa lalu yang telah kita jalani dalam kehidupan kita, di mana semuanya itu akan menjadi memori kenangan untuk kita, dan saat ini kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Saudaraku terkasih, demikian suatu masa yang manusia pasti hadapi, bahwa setiap masa itu ada waktunya. Hanya saja kita mengaminkan bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia Allah kepada kita dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang, itu tidak pernah berkesudahan. Ada kita aminkan untuk itu, saudaraku terkasih. Bahwasanya kasih setia Allah itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Seperti yang diminta oleh judul perikop pada hari ini, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada renungan harian hari ini, bahwa kita sebagai anak Allah hendaknya juga berperilaku hidup sebagai anak Allah. Mungkin di masa lalu ada sesuatu masa kelam yang kita hadapi, yang tanpa kita sadari bahwa masa-masa sulit itu telah kita lalui. Ada perbuatan dosa yang mungkin telah pernah kita lakukan di masa lalu. Tetapi di masa ini kita diperhadapkan bahwa Tuhan senantiasa membuka pintu maafnya agar kita selalu datang kepada Tuhan. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah ke gereja, di setiap perkumpulan peribadatan. Kita datang membagi waktu perhatian kita. Karena kita merasakan, karena kita mengaminkan bahwa kasih setia Tuhan itu senantiasa selalu ada dalam hidup kita. Masa itulah yang selalu akan kita hadapi, bahwa kita sebagai anak-anak Allah hidup sebagai anak-anak Allah. Dengan segala apa, dengan segala perbuatan kita. Bagaimana kita diminta oleh Tuhan supaya hidup jujur, ramah kepada semua orang, dan kita diminta selalu penuh kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus teladani dalam hidup kita, tentu itu yang kita harapkan, dan itu yang menjadi pedoman, teladan untuk kita. Bagaimana Tuhan Yesus melayani selama sepanjang hidupnya, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan orang mati, memperbaiki segala keterpurukan orang-orang pada masa itu. Sungguh besar kasih setia Tuhan Yesus yang sampai saat ini kita rasakan. Bahwa kita diminta agar kita selalu berbuat baik, bahwa dengan sikap, identitas, jati diri kita, dengan segala tindakan kita, justru disitulah Tuhan mengingatkan kita, meminta kita bahwa ada identitas kita sebagai anak Kristus. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, bahwa kita sebagai anak Allah, anak Kristus, dengan cara mengimplementasikan dalam kehidupan kita, menerapkannya, dengan mengasihi sesama, berbagi, dan kita selalu
mengasihi orang-orang sekitar kita, dan Tuhan juga meminta kita supaya tetap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga meminta agar kita tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan, dan kita rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan segala keterbatasan, kekurangan apapun yang bisa kita berikan, mari kita melayani sesama, lingkungan gereja, di lingkungan rumah kita, di tempat pekerjaan atau usaha kita pun. Mari kita berusaha mencoba melayani, memberikan yang terbaik sedaya mampu kita, dengan cermin, dengan jati diri, dengan kita sebagai anak-anak Allah. Kita menunjukkan bahwa kita memiliki identitas. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, identitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan perbuatan, sikap kehidupan kita, dengan melayani, selalu rajin berdoa, beribadah, mengasihi sesama. Disitulah Tuhan melihat bahwa disitulah kita tercermin bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudaraku terkasih, masa lalu, masa kelam yang telah pernah kita lalui, di masa mungkin kita pernah berbuat dosa, Tuhan meminta kepada kita di masa sekarang supaya kita memperbaiki diri. Karena Tuhan senantiasa selalu membuka diri kepada kita. Tuhan menerima pengampunan dosa kita. Kita datang kepadanya, mengampuni dosa kita, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan merasa bahwa Tuhan Yesus, dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan kita hikmat dan pengertian, agar kita semakin dekat kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Masa sekarang, masa yang akan kita hadapi, dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan yang terbaik kepada kita. Artinya seperti yang dikatakan pada firman ini, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Artinya, dengan kehidupan kita saat ini, kita berbuat baik, kita berbagi kepada sesama, kita mengasihi saudara-saudara kita. Disitulah tercermin bahwa teladan yang Tuhan Yesus berikan, teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga menginginkan itu dalam hidup kita, agar kita senantiasa menjadi teladan, contoh buat sekitar kita, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku terkasih, mari kita melaksanakan firman ini, kita menjadi hidup sebagai anak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, mencerminkan jati diri kita bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita melalui tindakan kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, menjadi terang, menjadi garam kepada sesama, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih-Mu Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak Allah, sebagai cerminan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa datang memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui ibadah kami, melalui pujian kami Tuhan. Kami rajin membaca firman-Mu Tuhan. Terlebih kami lebih mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi saudara kami, keluarga kami, juga kami semakin lebih baik lagi melayani Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Bapa, ingatkan kami agar kami selalu setia di dalam jalan-Mu Tuhan, agar kami tercermin bahwa kami sebagai anak Allah melalui tindakan perbuatan kami sehari-hari, kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami Bapa agar kami selalu setia di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan kami di gereja ini, berkati anak-anak kami, keluarga kami, berkati saudara-saudara kami semua Tuhan. Apabila saat ini di tengah keluarga kami, di tengah saudara kami, persekutuan kami, di tengah jemaat-Mu ada yang saat ini dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan. Berikan kekuatan dalam kondisi tubuh yang lemah. Berikan penghiburan yang saat ini sedang bersedih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua kami, agar kami semakin lebih baik lagi memuji Tuhan, memberikan waktu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam peribadatan kami, di dalam persekutuan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pelayanan kami Tuhan ke depannya agar semakin lebih baik lagi. Berkati juga bangsa dan negara kami ini agar semakin lebih baik lagi pemerintahan kami, memberikan yang terbaik kepada kami seluruh rakyat di tengah negara kami ini. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang segala berkat karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.